Lalu pemirsa, bagaimana situasi terkini di Gaza, Palestina? Kita bergabung dengan relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rofiul Haq. Ya, Fikri, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Selamat dini hari waktu Gaza, Mbak Zinka dan juga Mbak Andi Kumula. Memang sampai di kini Israel belum melakukan penghentian terhadap serangan-serangan baik ke para pejuang Palestina maupun para warga sipil yang ada di jalur Gaza. Justru saat ini Israel semakin intens melakukan serangan baik melalui serangan daratnya maupun melalui serangan udaranya di tengah adanya perbincangan mengenai gencatan senjata antara kedua belah pihak. Dan saat ini Israel juga sudah mengerahkan tank-tank baja mereka sampai ke kota Hamad yang ada di kota Khan Yunis jalur Gaza bagian selatan, sehingga terpaksa warga yang ada di sekitar sana terpaksa harus mengungsi ke berkumpul ke titik ke daerah kemanusiaan. Dan menurut laporan Al Jazeera mengatakan bahwa 89% wilayah yang ada di jalur Gaza menjadi order evakuasi, artinya 89% ini harus dikosongkan menurut tentara Zionis Israel untuk akan adanya perangan antara kedua belah pihak. Artinya hanya tersisa 11% saja wilayah yang ada di jalur Gaza itu menjadi tempat berlindung bagi warga Gaza, yang kalau kita lihat jumlah warga ada 2,3 juta warga yang hanya bisa menempati 11% wilayah itu, yaitu zona kemanusiaan berada di kota Deir Balah dan juga di kota dan sebagian di kota Khan Yunis Gaza bagian selatan. Sementara Israel terus melakukan penembakan, pengeboman terhadap masyarakat sipil. Kami mendapatkan informasi dari kota Khan Yunis pun berkali-kali dibom oleh pihak Israel melalui pesawat jet tempur mereka, sehingga banyak sekali memakan korban jiwa dan juga banyak sekali korban yang mengalami luka-luka, sehingga banyak mereka yang dilarikan ke rumah sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis Gaza bagian selatan. Sementara rumah sakit saat ini terus menerima korban-korban perang, namun bantuan-bantuan pun memang tak kunjung datang, sehingga ini membuat rumah sakit saat ini kritis, baik para tim medisnya, karena kita tahu bahwa tenaga medis di Gaza juga sudah ada 500 lebih yang tewas akibat penargetan oleh mereka oleh pihak Zionis Israel, sehingga juga rumah sakit bukan hanya kritis melalui tenaga medis, namun obat-obatan juga sangat-sangat terbatas. Bahkan saya mendapatkan laporan langsung dari teman-teman tim dokter ya dari Mercy Indonesia yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, bahwa mereka terpaksa melakukan operasi dengan ketidakadanya listrik, dengan bantuan cahaya HP saja. Kita bisa bayangkan operasi yang seharusnya memiliki daya listrik yang cukup untuk menangani korban atau merawat korban tersebut, namun akibat konflik yang berkelanjutan dan juga blokade yang dilakukan oleh Israel, bantuan-bantuan masih sangat-sangat sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza, terutama bahan bakar, sehingga beberapa rumah sakit terpaksa mereka harus menghemat bahan bakar mereka. Bahkan kami mendapatkan informasi dari Direktur Rumah Sakit Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara, dalam 24 jam yang akan datang rumah sakit akan benar-benar berhenti beroperasi karena akibat kehabisan bahan bakar. Dan saat ini juga kondisi masyarakat Gaza juga sangat-sangat memprihatinkan. Mereka tidak memiliki banyak tempat. Kita bisa bayangkan dari 11% wilayah yang ada di jalur Gaza harus ditempati oleh 2 juta warga lebih. Dan sekali lagi Israel terus menyempitkan zona kemanusiaan semakin kecil karena mereka terus melakukan evakuasi order terhadap warga untuk mengosongkan tempat ini, tempat itu, dan sehingga banyak warga harus mengungsi dan memadatkan suatu daerah, dan ini sangat-sangat tidak efektif karena banyak timbulnya penyakit, dan juga mereka juga saat ini banyak yang kehausan di tengah panasnya
musim panas saat ini yang melanda, yang ada di jalur Gaza dengan bantuan yang belum bisa juga masuk dan juga pasokan makanan mereka yang terus menipis, kita bisa bayangkan. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengenai perundingan gencatan senjata, memang juga ada beberapa hal problem di mana pihak Israel seperti yang kemarin saya bilang bahwa mereka mengajukan 4 persyaratan yang memang jelas-jelas 4 persyaratan ini akan ditolak oleh Hamas, dan ini persyaratan ini hanya akan mengundurkan gencatan senjata dan akan memperpanjang perang antara pejuang Palestina dan juga Israel, dan ini akan berdampak kepada warga sipil yang mereka tidak memiliki salah, dan juga mereka tidak memiliki daya untuk menghidupkan keluarga mereka saat ini. Mereka tidak memiliki uang dan sangat-sangat dibutuhkan saat ini bantuan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Semoga gencatan senjata benar-benar terjadi. Kabarnya, pejuang Hamas melakukan serangan pada pos-pos militer Israel. Bagaimana informasi terkait hal tersebut? Ya, baik. Setiap hari memang kita bisa melihat dari telegram resmi milik Hamas. Ya, setiap hari mereka memposting gempuran-gempuran terhadap para penjajah, para Zionis Israel, terhadap tank-tank baja mereka. Mereka berhasil menghancurkan tank-tank baja mereka. Mereka juga berhasil melumpuhkan beberapa drone. Mereka juga berhasil membunuh beberapa tentara, sehingga banyak sekali tentara-tentara Israel yang tewas dalam 10 bulan terakhir. Bahkan lebih dari 10.000 tentara Israel mengalami luka-luka. Dan di samping perang darat antara pejuang Palestina dan juga Israel, para pejuang Palestina juga terus menyerang pos-pos Israel yang ada di Tel Aviv maupun yang ada di sekitarnya melalui roket-roket yang masih mereka miliki, sehingga para pejuang ini masih terus bergerak untuk membuat pasukan Israel ini mundur dari jalur Gaza. Baik, Fikri, dengan skala penyerangan yang semakin bertambah, apakah ini juga meningkatkan penyerangan Israel ke jalur Gaza? Ya, seperti yang saya katakan di awal, memang saat ini serangan begitu sangat intens. Saya mendapatkan informasi yang sangat-sangat banyak, baik di kota Khan Yunis itu dibombardir, baik di Gaza Utara dibombardir. Kita bisa lihat dari media Eye on Palestine, beberapa jam lalu juga Israel membom sebuah bangunan yang ada di kota Khan Yunis dan juga yang ada di Gaza Utara, sehingga banyak korban-korban yang meninggal maupun mengalami luka-luka. Dan sekali lagi, korban ini adalah warga sipil yang mereka hanya berlindung dari serangan-serangan dari pihak Zionis Israel, namun mereka tidak mendapatkan keamanan yang utuh karena Israel mereka membombardir secara acak, dan juga mereka juga terus melakukan serangan terhadap warga sipil yang karena mereka sekali lagi frustasi akan tidak bisa mengalahkan para pejuang-pejuang Palestina, sehingga mereka harus membunuh para warga sipil yang ada di jalur Gaza. Bahkan Kementerian Kesehatan Palestina mengupdate korban jiwa sampai saat ini tembus 40.100 jiwa yang meninggal, dan juga 62.600 yang mengalami luka-luka. Dan 16.000 dari yang meninggal itu adalah anak-anak, dan 10.000 dari kalangan wanita, serta terdapat 500 lebih tenaga medis. Dan saat ini ada 169 jurnalis yang meninggal, di mana bertambah 1 orang jurnalis yang meninggal, dia ditembak mati oleh pihak Israel di kota Khan Yunis saat mereka sedang meliput di daerah tersebut. Baik, Fikri, apakah bisa dikatakan kemudian Iron Dome Israel berhasil ditempuh oleh pejuang Hamas? Ya, baik. Memang Israel mereka memiliki keamanan. Mereka memiliki Iron Dome untuk menangkis roket-roket, baik roket-roket para pejuang Palestina maupun para pejuang-pejuang yang ada di Lebanon.
Hizbullah dan juga para pejuang lainnya seperti Yaman dan lainnya. Namun terkadang Iron Dome ini tidak bisa menangkis semua roket-roket yang diluncurkan ke negara mereka. Beberapa kali juga bahkan sering kali roket-roket yang diluncurkan dari para pejuang Palestina juga tembus ke pos-pos para tentara Israel yang ada di Tel Aviv, sehingga bahkan mengakibatkan korban jiwa dari pihak Israel. Artinya memang Iron Dome ini tidak benar-benar bisa menangkis seluruh roket-roket, ditambah lagi dengan bukan hanya pejuang Palestina saja yang meluncurkan roket-roket dari Palestina ataupun dari Gaza, namun ada dari Lebanon, para pejuang Hizbullah terus melakukan serangan terhadap Israel dan juga para pejuang-pejuang lainnya yang ada di Timur Tengah. Baik, terima kasih laporan Fikri Rofil Haq dari jalur Gaza Palestina. Kami doakan Anda senantiasa dalam kondisi aman dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fikri.